Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi di video pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 9. Masih membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Video ini adalah terusan dari video pertama. Langsung saja kita bahas untuk menghemat waktu dan menghemat kuota kalian. Yang pertama adalah prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia. Nomor 2, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain. Sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Nomor 4, prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan ini, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip peraturan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Adanya permasalahan merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan permasalahan. Selama masih ada perbedaan tersebut, permasalahan tidak dapat dihindari dan selalu terjadi. Permasalahan selalu terjadi di dunia dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan. Permasalahan terjadi di masa lalu, sekarang, dan pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Beberapa contoh permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan antara lain adanya tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok ras atau agama tertentu kepada ras atau agama yang lain. Adanya penindasan dari kelompok yang kaya kepada masyarakat yang miskin. Adanya sikap yang merasa dirinya paling baik dan paling benar daripada orang lain. Adanya sikap yang merendahkan orang lain, agama lain, atau ras yang berbeda. Adanya sikap tidak mau bergaul dan berteman dengan orang lain yang berbeda ras, agama, dan golongan. Salah satu upaya mengatasi permasalahan yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah menumbuhkan rasa memiliki, rela berkorban dan cinta tanah air, serta memahami dan menghayati berbagai lambang kedaulatan dan tanda kehormatan bangsa sebagai simbol persatuan Indonesia. Perlu kalian ketahui bahwa negara kita memiliki lambang-lambang kedaulatan dan tanda kehormatan sebagai bangsa Indonesia. Lambang-lambang itu adalah
bendera kebangsaan Indonesia sang dwi warna merah putih, Garuda Pancasila sebagai lambang negara Republik Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kekayaan alam dan budaya. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Apa itu SARA? SARA itu adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan masalah yang harus dihadapi bersama. Salah satu upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas ini merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara ini tidak hanya terdiri dari satu golongan suku, ras, dan agama, tetapi banyak sekali golongan yang ada di tanah air kita tercinta. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mari kita perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai siswa, kalian memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah konflik yang bersifat SARA. Posisi kalian sebagai generasi penerus menuntut perilaku yang mampu mendukung persatuan dan kesatuan. Kalian harus mampu menunjukkan peran yang positif sebagai pelajar yang memiliki tanggung jawab moral untuk kejayaan bangsa pada masa depan. Bukan zamannya lagi siswa saling mengejek dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, apalagi melakukan tawuran. Kalian harus bersungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan untuk menempa diri. Kalian adalah harapan akan masa depan Indonesia yang adil dan makmur dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Beberapa contoh sikap untuk mencegah dan mengatasi konflik SARA. Yang pertama, menanamkan sikap cinta kasih. Dengan memiliki sikap mengasihi, manusia memutuskan segala tindakannya sesuai yang benar. Penanaman kembali persatuan Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Manusia Indonesia perlu disadarkan kembali bahwa selama kita masih menjadi warga Indonesia, kita adalah satu jiwa dan raga yang harus memperjuangkan kesejahteraan bersama. 3. Penegasan hukum yang berlaku. Hukum seharusnya mengatur rakyat untuk bertindak sesuai aturan yang baik. Jangan sampai hukum justru diatur oleh rakyat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk membeli hukum. Pemerataan hukum juga penting untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum bagi petinggi negara harus sama dengan hukum bagi rakyat biasa. Yang terakhir, pemerintah yang cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Tindakan pencegahan maupun penanganan masalah harus dilakukan dengan cepat supaya tidak menimbulkan kerugian yang banyak bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan upaya penyelesaian masalah yang menjadi dasar konflik terjadinya masalah. Untuk tugas, silahkan cari di HP kalian masing-masing, buka internetnya. Cari contoh kasus konflik yang sudah terjadi yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan. Salah satunya saja. Kemudian, screenshot berita itu, lalu tulis apa upaya mengatasi konflik tersebut. Kirim tugas ke grup Edmodo. Demikian video pembelajaran dari Pak Bagus. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Semoga kalian suka dengan video pembelajaran yang saya buat. Tetap semangat, kalian lebih aman di rumah. Selamat belajar di rumah. Bagus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.